Hari ini kita ada pelayanan ke Kapuk ya teman-teman. Kita berbagi di sana ya. Banyak sekali. Sederhana, ayam kecap dan yang ini yang belum dapat telurnya. Ayo. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah berbagi. Tuhan memberkati, yang sudah bantu masak. Tuhan memberkati. Amin. Sekarala mandorobo sheterere bapa. Kira mandaraba shenderere bakatarabase. Oh Jesus. Oh. Siang ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Siang ini kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami rindu mau menyenangkan Engkau Tuhan siang hari ini. Mari kita akan sama-sama angkat pujian. Katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Mari keluarkan dari hati-Mu yang paling dalam. Haleluya, Jesus. Oh, glory, glory. Bapakku rindu, ya Tuhan, menyenangkan-Mu. Bawa kami Tuhan, waktu lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan kami, layakkan aku, amin. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, amin. Ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berurusan secara pribadi saat ini di hadapan Tuhan. Bawa segenap hatimu, bahkan di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan sempurna bekerja.
Kami akan menyanyikan pujian ini dan Bapak Ibu boleh mengambil waktu saat teduh, berbicara pribadi dengan Tuhan. Kalau buat kau yang datang dengan seluruh persoalan masalah, percaya kuasa Tuhan sempurna. Dalam kelemahanlah kuasanya bekerja. Oh haleluya, Jesus. Tuhan mujizat sejati, mari kita sembah Dia. Elabaya sendiri kita kolobo sekerere. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Roh Kudus berhembuslah. Roh Kudus menjamah setiap hati. Glory, glory, glory. Terus saudara angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah, sembah, sembah Dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Elapa kata korobo bakar, bakar, bakar roh kami Tuhan. Bakar, bakar, bakar jiwa kami Tuhan. Terus kuat, 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 kuatkan rohmu dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus cengkram, cengkram, cengkram kami. Sikara bara bara baya sekere. Ikara mama mama sekoro bokara mama mama. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, 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 hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah hadir di tempat ini. Pada saat kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, Kau bertahta di atas pujian, Kau bertahta di atas penyembahan kami. Kami percaya kiri kanan depan belakang ada hadirat Tuhan yang turun. Ada pagar tembok berapi sekeliling tempat ini. Dan hati kami sudah digemburkan menjadi tanah yang subur. Pada waktu dibajak oleh pujian penyembahan, biarlah kami boleh menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kami. Kami mau lari lebih cepat lagi. Kami mau berlari menuju panggilan surgawi. Ada rencana Tuhan, destiny Tuhan harus jadi dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak kosong, hidup kami tidak sia-sia, hidup kami tidak hampa dan tidak bingung dalam dunia ini. Tapi Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah merancangkan masa depan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, sehingga ingin disampaikan isi hati Tuhan sendiri, sehingga firman ini menjadi benih yang terbaik, menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, tapi kami melakukannya dan kami setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Suara yang keras, jangan duduk dulu. 3 kali haleluya ya. Walaupun tadi saya bilang, waduh ini ngantuk juga ya. Saya bilang ini kita kebaktian siang-siang saudara. Tetapi kalau roh kita menyala-nyala, tetap semangat. Ayo bangkit berdiri, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semuanya. Kita kasih teriakan ya. Roh kita sampai menggebu-gebu ya. 3 kali haleluya, amin. Amin. Saya hitung 1, 2, 3. Haleluya 3 kali dengan suara yang keras, dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Pada saat kita teriak dengan suara keras, iblis
gemetar. Ya saudara ya. Iblis takut karena kita singa dari Yehuda. Ya saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini GBI Kapuk Raya adalah jemaat terus perintisan. Ya, saudara di tempat ini bisa melayani. Saudara di tempat ini bisa bertumbuh. Saudara di tempat ini bisa bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Penuhi setiap bangku-bangku yang masih kosong. Saya percaya penuaian nanti ada di depan kita. Karena kegoncangan demi kegoncangan sudah mulai terasa, saudara, terasa. Ekonomi makin sulit. Banyak PHK. Kita dengar berita-berita mengerikan. Ya, sudah mulai terjadi perang. Irak bukan negara kecil, saudara, negara besar mendanai peperangan. Dan sekarang turun tangan untuk perang melawan Israel, saudara. Waduh, saudara, ini penggenapan. Kemarin saya dibilang diingetin Tuhan Roh Kudus, baca kitab Wahyu, baca kitab Wahyu. Saya buka, ya, terjadi kuda putih sudah berlari. Kemarin COVID, ya kan, kuda putih. Banyak orang sakit penyakit. Banyak orang ke rumah sakit. Dokter dan suster pakai baju apa, saudara? Putih. Kuda putih sudah berlari. Penyakit sampar sudah melanda seluruh dunia. Itu baru pertama kemarin. Sehingga banyak orang yang mati. Banyak orang yang meninggal dadakan. Banyak orang yang hidupnya yang tanpa Tuhan mati sia-sia. Terus Tuhan ingatkan, setelah kuda putih apa? Kuda merah. Saudara bisa baca di kitab Wahyu. Karena kita hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita buta akan keadaan zaman. Ya, yang dipikirin masalah terus, yang dipikirin beras, ibu-ibu ya. Suami-suami yang pikirin kerjaan dulu. Boleh. Tetapi lihat keadaan zaman. Baca firman setiap hari. Itu penggenapan. Akan akhir zaman ini segera terjadi. Setelah kuda putih, kuda merah, saudara. Ya, peperangan di mana-mana. Kalau sudah turun nuklir, itu satu kota bisa habis, bisa hancur, bisa banyak yang binasa. Ya, ini masih rudal ya, jedur paling gedung, jedur paling rumah-rumah hancur. Tapi kalau sudah nuklir yang dipakai, tuh saudara, pemusnahan manusia besar-besaran. Ngeri gak? Serem gak? Takut gak? Ngeri, serem, takut. Saudara, jangan bilang Indonesia aman-aman ya. Oh, itu jauh. Irak jauh, Israel jauh. Saya pernah ke Yerusalem 14 jam kita naik pesawat. Ya. Tetapi kalau nuklir sudah diluncurkan ya, dihantamkan, itu lintas benua. Saudara ingat waktu Amerika hancurkan Jepang, Hiroshima, Nagasaki, itu dari Amerika ke Jepang tuh ribuan kilometer. Itu sampai nuklir hancur. Sehingga penjajahan di Indonesia, Jepang menarik tentara-tentaranya. Sehingga Indonesia merdeka. Ya, bukan karena kepintaran bangsa ini menang perang lawan Jepang, bukan. Karena sudah waktunya Indonesia merdeka dan bangsa-bangsa lain merdeka. Karena Jepang sudah dibom atom oleh Amerika, kalah perang, cabut semua tentaranya, dan Indonesia segera memerdekakannya. Negara-negara lain yang kecil-kecil cepat juga memerdekakan. Disitulah firman Tuhan mengatakan, jika pohon ara sudah mulai berbuah, termasuk Israel memerdekakan dirinya tahun 1948, Indonesia 1945. Ya, banyak negara-negara kemudian bikin kemerdekaannya. Waktunya sudah sangat singkat. Saudara harus berjaga-jaga. Jangan dingin dengan perkara-perkara Tuhan. Jangan suam-suam. Jangan ke gereja hanya, wah, gua Kristen nih, KTP gua Kristen. Gua kalau nggak ke gereja hati ini kayaknya tertuduh, nggak enak kalau minggu nggak ke gereja, ya kan? Atau, aduh, udah diteleponin sama ibu gembala, bapak gembala, kalau gua nggak datang nggak enak. Jadi banyak nggak enaknya, saudara ya. Tapi kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mencari Tuhan.
bertemu Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau bertepuk tangan karena Tuhan. Aku mau bersaksi karena Tuhan. Ya, seperti pujian tadi bagus sekali. Ya, saya merasakan ini Bapak dekat dengan Tuhan. Sehingga dikasih lagu pujian ya Pak ya. Itu luar biasa ya saudara. Ya, kita harus dekat, punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu ini sedang singkat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya kalau ngomong, kedatangan Tuhan udah dekat loh. Dari dulu juga bilang Tuhan mau datang mana? Saya digituin saudara sama orang yang terdekat dalam keluarga. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan sudah mulai dekat. Lebih dekat lagi sekarang. Daripada waktu engkau pertama kali percaya Yesus. Mungkin saudara percaya Yesus sudah 10 tahun. Mungkin saudara percaya Yesus sudah 30 tahun. Atau dari kecil, orang tuanya Kristen. Saudara udah jadi Kristen. Tetapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Tetapi tanpa pertobatan. Tetapi tanpa mengalami Tuhan. Saudara hanya Kristen KTP. Saudara yang nanti naik ke surga KTP-nya saja. Ya, hati-hati, ayo cari Tuhan, kenal Tuhan, ngalami Tuhan, miliki kesaksian dengan Tuhan. Maka saudara akan kuat berakar di dalam Tuhan. Amin. Sehingga apapun tidak akan menggoyahkan. Saudara mengalami sakit, saudara mengalami penderitaan, penganiayaan, saudara mengalami jalan buntu, saudara mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Ayo semangat dong. Sekali Yesus tetap Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu semangat ya saudara. Jangan loyo-loyo, jangan lemah-lemah ya. Kita mengiring Yesus, kita beribadah kepada Tuhan harus dengan semangat ya. Puji nama Tuhan. Nah, saya dapatkan firman untuk gereja di tempat ini. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Hanya 4 ayat saja ya. Mari kita bangkit berdiri. Yang sudah menemukannya kita baca bersama-sama. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 22 ya saudara. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, ini digaris bawahi ya. Harus memiliki ketulusan hati. Tulus hati dan takut akan Tuhan. Ingat ya, apa? Pertama, tulus hati dan takut akan Tuhan. Lanjutkan, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ini pesan Tuhan yang kedua. Dengan segenap hati berbuat untuk Tuhan. Sekalipun kita melakukan untuk manusia, tapi ingat kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi yang kedua, lakukan untuk Tuhan, ya. Dan yang ketiga, baca ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Jadi pesan yang ketiga ada hukum tabur tuai ya saudara. Kita bahas satu demi satu. Bagaimana kita memiliki hati yang tulus. Bagaimana kita memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita akan diberi hikmat, kecerdasan roh. Kita akan diberikan jalan-jalannya, rencananya, kepintaran, kebisaan. Tapi gimana kita takut akan Tuhan? Harus ditanamkan sejak dini, hormati. Contoh, saya punya cucu, umur 3 tahun. Cucu ini saya didik dari kecil untuk dekat Tuhan, cinta Tuhan. Ya. Jadi
Pada waktu saya ajarin dia berdoa, baru ngomong petes-petes ya, maksudnya cadel-cadel, belum ngomong yang kedengaran secara kadang kita nggak ngerti bahasanya ya gitu ya. Saya ajarin berdoa. Dia berdoa husuk, saudara. Ayo sebelum makan doa. Dia pegang lipat tangan, dia tutup mata. Dia mau makan bakmi, tapi saya videoin. Ini matanya merem, setengahnya melek lihat bakmi. Lucu ya saudara ya. Tutup lagi, lihat bakmi lagi. Tutup mata lagi. Lucu dia kadang ya. Ayo serius, tutup mata berdoa. Tuhan Yesus, makasih untuk Ami, maksudnya bakmi ya, untuk Ami berarti makanan ini ya, amin, amin saudara ya. Jadi dia pintar. Kalau saya berdoa, aman, enggak usah doa. Kia doa. Jadi dia yang berdoa. Jadi doain semua, didoain satu-satu nama, dipanggil. Baru 3 tahun loh saudara, 3 tahun ya, dipanggil satu-satu. Nah suatu kali, memang setiap malam kalau ada saya ajak berdoa. Satu kali dia mungkin capek, jadi sambil tiduran, ayo Kiara berdoa. Kayaknya ogah-ogah tidur. Ayo Kiara doa. Sopan sama Tuhan, jangan tidur-tiduran. Jadi saya dudukkan dia di kasur ganjel bantal, duduk, kami berdua duduk gitu ya. Dari kecil diajar sopan. Jangan kita doa sambil tidur-tiduran, ogah-ogahan. Dari kecil kita didik mereka takut akan Tuhan. Ya, apapun kita hormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Ya, maka hidup gak sembarangan. Kita gak akan berbuat dosa karena takut akan Tuhan. Ngomong jelek, ngomong kasar, ngomong gosip, jelekin orang, sadar takut akan Tuhan. Ada Tuhan yang melihat kita lebih dari CCTV 24 jam. Takut akan Tuhan, hormati Tuhan. Ya. Jadi dari kecil saya didik dia. Tuhan Yesus di mana, Kiara? Di hati. Dia bisa tunjuk hatinya. Di hati, di mana lagi Tuhan? Sorga, dia tunjuk di atas di sorga. Pasti kalau saudara tanya cucu saya, Kiara, Tuhan Yesus di mana? Pasti dia tunjuk di dalam hati, di hati. Ya. Jadi saudara ingat, Tuhan ada di hati kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada di dalam kita. Pada waktu engkau susah, pada waktu engkau menderita, pada waktu engkau mendapatkan hadiah, pada waktu engkau mendapat mujizat, pada waktu engkau susah, senang, miskin, kaya, sakit, sehat, tetapi ikut Tuhan. Ingat seperti perjanjian kita di altar suami istri. Ya saudara, susah, sehat. Iya, kita ngangguk. Mau gak saudara melayani suamimu dalam keadaan sehat, susah, senang, miskin, kaya? Iya. Loh, sama loh sama Tuhan tuh sama loh saudara. Ya, jangan kalau lagi gak enaknya, mana Tuhan? Kok saya gak ditolong? Mana doa-doa percuma? Ada yang menggerutu loh saudara. Banyak kan dengar saudara? Banyak yang menggerutu. Padahal Tuhan ada, dia Immanuel, dia sedang menguji hati kita. Apakah kita maunya enak-enak saja? Seperti Ayub yang diuji. Istrinya bilang, kutuki Tuhanmu dan matilah. Ada istri seperti itu? Ada. Di zaman sekarang banyak. Ya kan? Sadar saudara. Kita sedang diuji, diproses, dibentuk. Kitab Daniel tentang akhir zaman, baca kitab Daniel yang terakhir tentang akhir zaman. Engkau disaring, engkau dimurnikan, engkau dibakar, engkau diayak. Engkau lewati gak semuanya itu? Lolos gak? Keluar gak dari dapur perapian? Apakah saudara hangus terbakar dan imanmu akhirnya tidak tuhan-tuhanan lagi murtad? Hati-hati, ini akhir zaman. Kedepannya akan masa lebih sulit lagi. Oleh sebab itu milikilah takut akan Allah. Dan milikilah hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Karena saudara minta pengalaman bersama Tuhan.
Saudara berdoa, saudara mencucurkan air mata. Tempat pengaduan kita Tuhan, tempat curhat kita Tuhan. Kadang suami kita nggak bisa diajak curhat. Kalau kita curhat, Pi, belum bayar sekolah, Pi, beras habis, Pi, gas juga habis, Pi, belum bayar listrik, udah tetot. Pusing nggak suami? Pusing, tambah stres. Istri ngurus anak, capek. Suami kerja, hasilnya kurang, nggak nutupin. Saudara kalau mau curhat sama suami ikut stres kak? Stres saudara ya. Makanya tempat pencurahan kita, tempat pengaduan kita, tempat kita berkeluh kesah itu sebetulnya Tuhan. Saya sendiri ngalami ya. Dulu waktu kami susah, suami bangkrut, itu kalau saya cerita sama suami saya, belum bayar sekolah, ditagih 3 bulan belum bayar. Itu masih puji Tuhan masih bisa sekolah. Kalau enggak swasta itu dikeluarin. Saudara, emang enak saudara belum bayaran, dikeluarin saudara. 3 bulan. Kita ngadu sama suami, bukannya kita yuk kita cari apalagi pemasukan, apalagi kerjanya gimana lagi untuk kita berjuang. Enggak, nih kepala jedotin ke tembok saudara. Jangan. Jadi saya yang kaget. Jadi benar saudara, nggak bisa kita curhat sama suami sepenuhnya. Kenapa? Ikut stres. Ya. Kalau suami yang kuat, ayo mami kita doa sama-sama. Ayo kita berjuang lagi, kita bekerja lagi. Percaya Tuhan bantu, Tuhan tolong. Tapi kondisi saya sama suami saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, cuma KTP Kristen, karena dia sekolahnya Kristen, ya, jadi KTP-nya Kristen. Jadi orang tuanya tuh dulu masih Buddha, ya. Jadi kami kayak nggak seimbang lah gitu ya. Tapi ya udah memang pilihan ya. Kadang jodoh itu bukan semua jodoh dari Tuhan, jodoh itu pilihan kita, ya. Tapi percayalah bisa lewati semuanya. Akhirnya kami bisa berjuang kembali, anak-anak sekolah kembali sampai kuliah semuanya. Sampai ada hari ini karena Tuhan. Andalkan Tuhan ya. Yang kedua tadi dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, karena ada upah. Tuhan bilang bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara melayani apapun di tempat ini, di gereja ini sekecil apapun. Mungkin gereja ini yang baru perintisan ya Bu, belum setahun. Ayo buka tim-tim doa. Ya, doa itu api. Di mana ada satu gereja yang bertumbuh, ada tim pendoa. Libatkan seluruh jemaat. Ambil doa, ambil puasa. Ini penuaian jiwa-jiwa tuh banyak. Dikatakan penuaian jiwa-jiwa banyak, tapi pengerjanya sedikit. Ya, ayo kita libatkan semua, bekerja sama jemaat, pengerja, ibu gembala, bapak gembala. Ayo, jangan kita berpikir, ngapain kita capek-capek ini, kita nolongin ibu gembala, kita bekerja digaji kagak, melayani, udah ongkos, udah capek, kebaktian siang lagi, ngomel lagi. Hati-hati saudara. Ayo, kalau Tuhan taruh di tempat ini saudara, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk pendeta, untuk gembala, bukan. Nanti saudara akan dipromosi loh sama Tuhan loh. Percaya loh saudara, ya. Jadi kerjakan dengan tulus, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Apapun juga deh, baik di keluarga ya. Ini salah satu contoh, misalkan saya. Memang suami aku tuh dari 2022 kena sakit stroke ya, tapi ringan. Jadi dia masih bisa berjalan, bekerja. Tapi saya bilang, udah kamu gak usah kerja di toko. Kasih anak udah lulus kuliah biar dia yang kerja nanganin lah toko. Jadi saya sama saya sama suami di rumah anak cucu gitu kan. Nah semakin hari setahun lebih kemudian mata kirinya nggak bisa lihat. Jadi stroke-nya masih bisa jalannya enggak pensu itu kayak enggak penyok, enggak mati badan, enggak, normal, bisa jalan, bisa bicara normal, cuman akhirnya kena syaraf mata. Jadi mungkin saya juga baru tahu ya kalau orang kena stroke katanya emosinya
labil, entah marah, entah kesel, entah apa gitu ya. Suatu kali memang suamiku tuh apalah gitu, jadi marah, ngambek gitu kan. Saya juga jadi kebawa kesel, namanya kita juga capek ya, ngurus cucu, ngurus masak, misalkan ngurus suami juga, ngomel, dumel, marah. Saya kesel akhirnya saya marahin dia lagi gitu saudara ya. Saya kesel gitu ya, saya ketusin ya, saya pokoknya kita inilah timpalin lah, kalau orang bilang tuh bales-balesin lah di note apa, kita keselin, kita kerasin suara kita gitu ya. Tapi suatu saat Tuhan ingetin saya ya, ada temen baik, dia cerita suaminya berapa puluh tahun dia layani loh, sakit stroke loh, diranjang ya. Dia cerita sama saya, nih temen baru kenal lah, setahunan lah. Dia cerita belum lama ini, saya jadi tertempelak ya. Suamimu masih belum seperti dia. Kamu layani suamimu dengan baik seperti untuk Tuhan. Diingetin. Iya juga ya. Teman saya aja bisa loh sampai berapa belas tahun dia ngurus suaminya yang diranjang, dimandiin diranjang, nggak bisa jalan. Capek nggak? Capek loh saudara. Bukan bilang nggak capek, itu bukan setahun 2 tahun, 10 tahun lebih ya, sampai dia meninggal suaminya. Jadi saya diingetin Tuhan, ayo lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, pelayanan di dalam gereja, pelayanan mungkin tetanggamu, mungkin saudara mendoakan orang-orang yang bermasalah, capek, apalagi yang bermasalah. Kemudian ngurusin keluarga, dalam pekerjaan apapun, ayo lakukan seperti untuk Tuhan. Ada satu kesaksian, ada satu anak muda, dia bekerja, ya, dia bekerja di satu perusahaan. Satu kali dia mendengar ayat ini, ya, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia pinter, tapi dia kepintarannya untuk diri sendiri. Tapi setelah dia dengar firman ini, dia bantu teman-teman di kantornya, nih begini caranya. Terus kalau waktu lembur, dia nggak hitung-hitungan. Ya saudara, dia lembur juga, nggak hitung-hitungan. Akhirnya dia pulang. Bosnya lihat? Enggak ada yang lihat bosnya. Tetapi satu kali temennya dia cerita sama bosnya, bos, dia itu baik loh bos, ngajarin kita bos di dalam kantor supaya kerja maksimal, kerja baik dengan kepintaran kecerdasannya dia. Dan dia juga nggak hitung-hitungan apa. Akhirnya saudara, dipromosi, dinaikkan gajinya 2 kali lipat, ya. Tuhan bisa angkat saudara, karena dia mendengar ayat ini, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, tulus, jadi orang baik, jangan hitung-hitungan, jangan pelit-pelit, jangan kikir-kikir, ya, hitungan waktu kek, ngasih orang duit kek, atau ngasih berkat kek, mendoakan orang kek, ongkos-ongkos apa kek, udah kita murah hati, jangan hitung-hitungan, seperti untuk Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengalir, tidak pernah berhenti loh saudara. Kalau kita memberkati orang, kita menabur berkat, tidak pernah kita kekurangan. Ada ayatnya di Amsal, orang yang menabur banyak tidak akan pernah kekurangan. Orang yang ngirit-ngirit bahkan seringkali malah kekurangan. Ini ada satu kesaksian lagi ya, yang saya dengar ini dari anak saya. 2 hari yang lalu anak saya cerita sama saya, Mami tahu nggak? Saya punya teman. Ini anak saya yang cewek yang gede yang cerita. Saya punya teman, umur kira-kira 40-an, karena dia udah mau pensiun. Dia nabung 7 miliar. Dia pikir dia udah tua, nanti dia ada uang dari tabungan. Tapi Mami tahu nggak? Dalam sekejap 7 miliarnya habis. Kenapa? Kena tipu. Investasi, akhirnya raib. Investasi ini, investasi itu,
cuman megang surat doang. 7 miliar buat masa tua. Dia nanti enjoy masa tua dari makan dari tabungan dia. 7 miliar banyak kah? Banyak. Saya juga belum punya 7 miliar. Ya saudara, banyak ya kan? Habis dalam sekejap. Ini benar cerita 2 hari lalu anak saya yang cerita. Ya kan? Dikira stres loh. Stres kan itu tabungannya dia untuk masa tua. Dia udah mau pensiun. Ya. Makanya anak saya nyadar, apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang kekal. Apa yang kita cari bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bisa hilang, lenyap. Makanya Tuhan bilang, kumpulkanlah hartamu yang kekal di surga, sehingga ngengat karat tidak merusakannya dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Ayo saudara, bukan saya saranin gak boleh nabung, boleh. Tetapi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu di uang, di tabungan, di deposito, Tuhan itu gak jadi Tuhan dalam hidupmu. Jadi uang itu seringkali menjadi tuan dalam kehidupan manusia. Karena aman, gue masih ada uang. Gue bisa beli, gue masih banyak uang. Jadi bukan Tuhannya yang jadi iman pengharapannya. Gak ngandelin Tuhan, ngandelin uangnya, depositonya, masa tua gua nih masih ada tabungan, aman. Jadi rasa aman karena ada uang. Jadi uang jadi Tuhan. Itu yang Tuhan gak suka. Ya, hati-hati saudara. Ya, yang terakhir firman Tuhan tadi dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, jadi kita anak Tuhan, ingat, kenapa engkau susah hari ini? Kenapa engkau sakit hari ini? Kenapa engkau menderita hari ini? Nengok ke belakang, sekali-kali nengok spion. Masa lalumu gimana? Apakah engkau jahat? Apakah engkau berbuat dosa? Apakah engkau seringkali berbuat yang tidak benar? Apakah engkau suka menipu? Apakah engkau suka memperalatkan orang? Ya, apa kejahatan apalah yang pernah saudara dan saya lakukan? Itu ada hukum tabur tuainya. Ingat saudara ya. Jadi kesusahan itu nggak hanya ditungking dalam nama Yesus, semua sakit penyakit lenyap, darah Yesus menyucikan menguduskan, jadilah sembuh. Masih sakit, udah didoakan 1000 pendeta belum sembuh. Kenapa saudara? Memang itu ada hukum tabur tuainya. Ya, jangan kita tengking-tengking juga karena belum waktunya Tuhan. Selesaikan dulu hukum tabur tuainya. Karena engkau pernah jahat, karena engkau pernah mukulin orang, karena engkau pernah menipu orang, mencuri uang orang, atau saudara kejahatan, engkau berzina, engkau menyakiti, engkau mengkhianati, apapun kejahatan yang pernah kita lakukan ada hukum tabur tuainya. Jadi gimana dong? Hanya satu cara, bertobat, minta ampun, minta maaf, berdamai. Dan Tuhan bilang, jika engkau mengakui semua dosa kesalahanmu, Aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan menyucikan, menguduskan engkau, dan engkau akan ditahirkan, dibenarkan. Seringkali Yesus berkata di dalam firman, dosamu aku ampuni, maka jadilah sembuh. Ya, seringkali kesakit penyakit karena ada dosa. Ya, karena ada kuasa kegelapan yang masuk karena buka celah. Dosa itu buka celah iblis untuk masuk, merasuk dalam tubuh manusia sehingga terjadi sakit penyakit. Sebab itu bertobat dan kembali hidup benar, hidup kudus. Setelah saudara menyelesaikan semuanya, maka Tuhan akan memulihkan, baik di bumi maupun di surga. Karena tujuan akhir kita bukan di bumi, tujuan akhir kita di surga. Ada yang meninggalnya tetap dalam keadaan dia sakit terus meninggal, tapi yang penting dia sudah bertobat, sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan manusia. Seringkali sakit penyakit itu memang
karena hukum tabur tuai. Seringkali saudara susah uang seret karena saudara pernah nipu. Ya, kadang-kala saudara bangkrut karena apa? Suka main perempuan. Banyak sekali orang dunia bilang, lu apes, kalau lu main perempuan lu bakal bangkrut. Dikutuk-kutukin, memang betul saudara. Kalau perempuan pelacur, perempuan yang gak bener, maunya apa sih saudara? Uang, jen, doi. Kalau ada duit, tempel. Gak ada duit abang, saya. Gak ada duit abang, tendang saudara. Itu buat wanita pelacur. Buat perempuan-perempuan, makanya laki-laki yang lagi banyak duit sering main perempuan akan habis, hancur. Bahkan sampai tubuhnya bisa kena sakit, penyakit raja singa, sakit apalagi sakit kelamin. Banyak, itu hukum tabur tuai. Makanya harus bertobat. Ya, bertobat, berbalik, jiwanya, tubuhnya binasa, jiwanya selamat. Itu seringkali saya kalau kadang besukin orang, doain orang, gak selalu bisa sembuh, tapi yang penting sudah diperdamaikan dengan Tuhan, sudah mengakui dosanya, turun pengurapan Tuhan. Saya lihat, teman lihat juga ada kain putih yang menutupi tubuhnya, itu udah turun pendamaian dan mengaku dosanya, sehingga gak lama dia pulang meninggal, tapi dalam keadaan selamat, rohnya dibawa oleh malaikat Tuhan, walaupun tubuhnya dibawa binasa, ya, dengan sakitnya itu. Ya, saudara hati-hati, ada hukum tabur tuai. Maka saudara hidup ini lakukan yang baik, sehingga yang baik pun akan ada tuaiannya. Saudara seringkali memberi, menabur, seringkali mempunyai belas kasihan bagi orang miskin yang kekurangan, atau keluargamu yang susah. Saya bukannya menyombong ya, mama saya orangnya suka memberi, suka menabur walaupun dia sulit, susah, ekonomi sulit, melilit. Mama saya suka membagi, bikin bakpo banyak-banyak. Ya gak habis dagangan, ya udah bagi tetangga-tetangga. Suka memberilah, ya, atau bikin lagi banyak apa, dibagiin lah saudara. Nurun ke beberapa anaknya, suka memberi, suka menabur. Ya sehingga gak pernah kekurangan saudara. Sehingga orang bilang, Bu Maria, saya melihat hidupmu ya, anak-anakmu diberkati. Karena aku lihat kamu pendoa, kan aku lihat kamu sering menabur. Itu orang yang ngomong, ya. Jadi ayo, jadi contoh, ya. Aku memberitakan ini bukan aku sombong, enggak. Jadi kita tuh jadi contoh gitu loh, buat anak-anak kita juga. Oh ya, mami seringkali mempunyai belas kasihan bagi orang yang kekurangan atau keluarga yang masih kekurangan. Ayo, menabur doa, menabur berkat. Yang bisa kita lakukan, aku masih kurang, gak apa-apa, taburan doa, taburan air mata. Tolong, siapa yang bisa tolong? Angkat barang, ayo angkat. Saya juga gitu. Ayo rapikan kursi, bersih-bersih. Setelah persekutuan doa, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi saudara, jangan kita pelit-pelit, tabur. Kemarin ada satu cerita ya, kesaksian. Setiap kali saya lihat lemari baju saya, ini bajunya udah lama nih jarang saya pakai, tapi masih bagus. Tuhan bilang, kasih buat orang yang susah, yang miskin, yang nggak punya baju. Bukan nggak punya baju ya, nggak setahun sekali beli baju kali. Susah gitu kadang kan. Ada kan yang darah-darah yang minus-minus, ya udah kumpulkan, bagikan, ya. Gak lama, ini kesaksian dia, gak lama, ada yang kasih dia baju, ada yang kasih dia tas, diberkati saudara. Aneh kan? Jadi suruh kosongkan lagi lemarinya. Yang sudah dia gak mau pakai, tapi masih bagus-bagus, dia berikan. Tuhan itu berkati. Ada saja cara Tuhan, ya, untuk memberkati kita yang murah hati. Karena Bapa kita yang di surga murah hati. Maka kita check and recheck. Jika hidup kita seret, susah terus, kau gak pernah menabur, kau tidak pernah memberi, maunya tangannya di bawah terus. Walaupun susah, miskin, menderita, nabur, memberi. Seperti janda yang miskin yang berapa perak itu loh. Ini Tuhan bilang ini nabur paling banyak. Ya, orang Farisi beli gepokan banyak.
Tapi janda ini kerincing, ya dolar 1.500 perak. Tapi Tuhan bilang ini paling banyak, ya. Jadi memberi dengan segenap hati maksudnya, apa yang dia miliki. Ya saudara, amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian, saya percaya ada rema-rema yang saudara tangkap. Roh Kudus bekerja di hati saudara, mengingat setiap pesan Tuhan hari ini, dan saudara mengerjakannya. Bukan hanya mendengar, tapi tidak melakukannya, tapi mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari singkat-singkat. Hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya. Mari saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, yang mau mengalami Tuhan, saudara yang terus hatinya mau diubahkan, nasib mau berubah, hati terus tertuju pada Tuhan. Saudara bisa angkat tangan di tempatmu. Tuhan, ini aku Tuhan, kami mau berubah, kami mau hidup di dalam Tuhan, ada perubahan, ada peningkatan. Lama terus sedang percaya Tuhan mau ada perombakan, ada pemulihan, ada hati roh yang menyala-nyala, mengerjakan semua untuk Tuhan, punya hati yang tulus. Ampuni jika ada kesalahan dosa, ampuni Tuhan. Mari saudara terus angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara berdoa pribadi lepas pribadi. Mau ada kemauan, ada kerinduan untuk dijamah Tuhan melalui hamba-hambanya, oleh pengurapan Roh Kudus. Siapa lagi saudara? Mari maju ke depan. Bilang, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan lawatanmu Bapa. Urabasaka rabarabaya seked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 e. Urab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 a. Bapak kami saat ini berdoa bersama hamba-hamba Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan. Urabasekedededededededede. Pendeta Daniel Bapak, hamba-Mu Bapa, kami bawa di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Lawat ya Tuhan.